Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan tutorial trading futures, teman-teman ya. Kita akan bahas step by step, apalagi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai masuk market crypto atau belum pernah trading futures. Ya, di sini saya sudah persiapkan whiteboard bagaimana cara trading futures yang baik dan yang benar juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya teman-teman, likes ataupun subscribe juga. And thank you for your support. Mungkin kalau banyak likes-nya, banyak komennya, kita akan teruskan video edukasi seperti ini juga di channel ini, teman-teman. Dan kalian komen, kalian mau mengerti mengenai apa di dalam market crypto. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, mungkin kita langsung bahas saja mengenai tutorialnya, teman-teman. Yang akan saya gunakan adalah di Reku, teman-teman ya. Reku ini adalah exchange lokal ya. Pasti kalian mungkin beberapa udah mendengar atau bahkan beberapa user Reku juga. Ya, jadi exchange lokal ternyata sudah bisa trading futures. Ya, dan saya akan melakukan tutorialnya persis sebenarnya di periode market seperti ini kan, naik turun gitu ya. Kalian masih bisa cetak cuan atau cetak profit juga dengan cara trading futures. Kenapa? Karena salah satunya kalau di futures market turun pun kita masih bisa, misalnya trading masih bisa untung. Kenapa? Karena ada yang namanya shorts atau sell yang nanti akan saya bahas lebih dalam. Ya, jadi ini udah diregulasi ya oleh OJK, oleh Bapepti. Ini udah top lah istilahnya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya. Kalian bisa lihat sendiri, bisa open long, open shorts. Ini hampir sama dengan exchange luar juga gitu. Jadi mau market lagi naik, lagi bullish, kita bisa profit. Market lagi bearish, kita pun juga masih bisa profit. Dan leverage-nya adalah 25 kali. Ya, kita akan bahas perdalami lagi, teman-teman. Di sini saya akan bagi ke 4 segmen, yaitu adalah introduction dulu, interface-nya bagaimana di Reku, tutorialnya, lalu kita akhiri dengan tips ya. Dan kalau misalnya kalian mau support channel ini juga, selain likes, kalian bisa daftar Reku juga menggunakan kode saya WINN, W-I-N-N. Kalau misalnya teman-teman appreciate the effort juga untuk video ini. Nah, sekarang kita bahas saja mengenai satu persatu ya. Dari introduction dulu deh. Mungkin benar-benar untuk teman-teman yang belum pernah mungkin trading crypto ataupun trading futures ya, breakdownnya. Jadi kalau misalnya di Reku akan ada dua jenis order. Cukup simple sebenarnya, limit order dan juga market order. Limit order artinya kalian taruh di harga, mungkin kalian mau buka posisi buy gitu ya, artinya mau harga naik. Misalnya Bitcoin saat ini di harga 90.000 deh, mudahnya di 90.000. Kalian taruh limit order di 89.000. Ya, harganya masih di 90.000, tapi kalian taruh di 89. Istilahnya harganya di sini, kalian taruhnya di sini ordernya gitu. Itu limit. Jadi kalian taruh limit order di sini. Tapi kalau market itu akan langsung ke execute di harga 90.000, harga ini langsung gitu. Itu perbedaannya limit dan market. Saran saya lebih baik limit. Ya, ini juga untuk hemat fee juga kalau misalnya teman-teman limit order. Tapi kalau misalnya kondisi marketnya menarik, ya feel free untuk market juga sih. Nah, lalu ini menjadi poin penting. Di dalam futures ada yang namanya long dan short. Ya, simpelnya ada buy itu long, dan sell itu short. Buy itu long ini seperti teman-teman kalau trading di spot lah gitu ya. Kalian mau suatu harga aset itu mengalami kenaikan kan? Jadi kalian beli di sini, buy low, sell high. Itu long. Kalau short, ini kebalikannya. Kita mau harganya turun, teman-teman. Jadi kalian sebenarnya jual dulu di sini, baru beli lagi di sini gitu. Ini technically ya, kalau misalnya kalian mau lebih dalam, ini kalian jual dulu ke brokernya di sini Reku, terus kalian beli lagi di bawah. Jadi kalian sell high, tapi kalian buy short. Nanti kalian akan untung spread gitu. Untungnya di sini. Ya, kalau saya kecil nih, kalian beli di sini, kalian jual di sini, kalian beli di sini. Di sini ada namanya spread kan, gitu ya. Nah, di sini kalian akan untung. Hampir sama dengan kalau misalnya kalian buy low di sini, sell high di sini. Ya sama aja, kalian juga untung dengan capital gain. Gitu. Itu perbedaannya yang mendasar ya, teman-teman. Lalu juga ada yang namanya leverage. Nah, leverage ini sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena bahkan di sini saya kasih simbol, karena ini adalah pedang bermata dua. Artinya, kalian bisa cuan banyak banget dari leverage, tapi kalian juga bisa rugi banyak banget gitu. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research pastinya ya. Ini video edukasi only.
Nah, kalau untuk di Reku saat ini dia hanya ada 25 kali leverage-nya. Jadi kalian nanti harus adjust marginnya gitu ya. 25 kali ini udah termasuk besar sebenarnya secara leverage. Jadi margin kalian tolong mungkin dikecilin gitu. Nah, leverage itu artinya kayak gimana sih? Nah, leverage ini artinya kalian bisa punya dana $100 gitu ya. Terus kalian mau tradingkan di dalam futures. Dengan leverage 25 kali, kalian yang dari $100, istilahnya saldo kalian itu jadi pada saat kalian buka posisi itu jadi $2.500 gitu. Jadi pada saat dia naik 1% aja kalian udah kerasa gitu. Contohnya di sini, kalian misalnya bukanya long. Jadi pada saat Bitcoin naik 1%, ya kembali kan long. Ini simple, long gitu ya. Bitcoin naik 1%, kalian naiknya $25. Kalau biasa teman-teman di spot $100 nih kalian invest, dia naik 1% doang, kalian untung berapa? $1 aja. Tapi dengan leverage, kenaikannya signifikan. Sama halnya kalau misalnya Bitcoinnya turun. Kalau Bitcoinnya turun 1%, minus 1%, kalian rugi berapa? $25 gitu. Jadi ini yang harus kalian perhatikan dengan leverage-nya gitu. Lalu juga ada yang namanya likuidasi atau liquidation gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar banyak orang, wah gua kena liquid dan lain-lain gitu ya. Ini adalah liquidation. Nah, kalian harus perhatikan margin teman-teman. Ya, kembali lagi, misalnya di sini contoh kan tadi kita $100 ya. Nah, kalian lihat di contoh kita ada $500 gitu ya. Tapi kita jangan pakai seluruh $500-nya. Gitu. Atau kalau di sini $100, kalian jangan pakai seluruh $100-nya. Kalian sisihkan aja beberapa yang untuk dipakai atau yang untuk di leveraging. Contoh kalau misalnya saya pribadi lebih baik ya secara rule of thumb-nya ya kalian pakai 1-10% aja dari total wallet. Jadi kalau misalnya $500, 10%-nya $50 gitu. Kenapa? Karena kalian harus lihat lagi, $50 ini nanti akan dikali leverage yang 25 gitu. Jadi 50 kali 25 ini udah $1.250 istilahnya gitu. Tapi kalau kalian berasa wah ini masih kecil dan lain-lain ya kalian mau tingkatin ya terserah teman-teman gitu. Nah, sisanya contoh ya kita pakai $50 ini masih ada margin balance $450. $450-nya ini bisa dijadikan cash kita lah. Kalau misalnya ternyata dia turun, ini masih bisa nahan gitu. Jadi belum ke liquidate istilahnya. Karena kita sisihkannya cukup banyak. Karena di sini kan ada total margin usage-nya. Jadi nanti yang akan dia hitung adalah dari $50 ini per $450 ini gitu. Kalau misalnya teman-teman dari warna kuning atau warna hijau, ini harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kalian ada resiko untuk kena liquid. Dan pada saat likuidasi terjadi, ya kalian akan hilang seluruhnya yang di wallet futures kalian gitu. Ya, overall ini akan cukup menarik teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk aja ke yang kedua, yaitu adalah interface-nya bagaimana sih di Exchange Reku, apakah menarik atau enggak. Nah, ini saya ada share screenshot gitu ya, karena teman-teman pasti saya tahu pengguna handphone semua gitu ya, jadi mobile semua, jadi kita akan lihat kira-kira bagaimana. Ini udah mirip ya, udah cukup profesional ya, kalau menurut saya pribadi sih udah cukup profesional dan cukup mudah untuk kita lakukan gitu ya. Nah, pertama di sini data sini ada yang namanya available balance ya, misalnya di sini saya ada 465 USDT gitu. Di atas sini juga ada Bitcoin leverage-nya 25 kali dan ini ada cross ya. Cross itu isolated itu advance ya, lebih karena materi advance, kalian nggak usah ganti-ganti, cross aja dulu. Lalu di sini kalian bisa lihat harganya berapa dan ya kalian tinggal set order kayak biasa. Tapi perbedaannya adalah ada yang namanya buy long, ada yang namanya sell short. Kalau misalnya kalian lihat harga Bitcoin yang bisa turun, kalian akan open short. Tapi kalau harga Bitcoin akan naik, kalian akan open long. Lalu di bawah sini ada ini posisinya teman-teman. Ini contoh saya lagi buka posisi gitu ya. Dia akan keluarin kartu seperti ini. Posisi kita yang ke open apa aja. Ini lagi untung $42. Contohnya seperti itu. Ya, dan ini akan menggunakan dolar semuanya gitu ya. Karena ini perpetuals atau di futures. Jadi nggak pakai rupiah gitu. Makanya nanti saya akan masuk ke dalam tutorial yang lebih mendalam ya gitu ya. Karena di sini kita kan baru lihat interface-nya. Overall seperti ini. Kalian kalau bingung beberapa hal seperti ini, post only atau reduce only, saya ada materinya di bawah sini. Kalian bisa lihat. Nah ini ya, post only orders apa, reduce only orders apa. Kalian mungkin bisa baca aja. Ini lebih materi advance kalau kalian yang mau
pelajari gitu ya, atau ada reduce only orders. Cuma kalau saya pribadi rekomend teman-teman adalah taruh aja post only dan GTC atau gold till cancelled. Jadi ini istilahnya teman-teman taruh limit order gitu ya. Dan fee-nya ini lebih murah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu adalah tutorial. Bagaimana sih cara mulainya? Ya pasti kalian harus ada exchange reku-nya dulu, kalian harus ada account-nya juga. Kalian mau daftar, feel free menggunakan kode saya, WYANN, W-Y-A-N-N gitu ya. Kalian buka, yang akan langsung dilihat adalah Crypto Perpetual Futures gitu ya. Kalian langsung start simulasi aja, 2 menit. Ada sih bisa di skip juga, tapi saya rekomen kalian start simulasi, biasain diri dulu gitu ya, karena itu cuma pencobaan aja ya. First trial lah istilahnya. Nah, lalu bagaimana? Setelah kalian udah simulasi, kalian harus top up dulu. Nah, ini tutorial top up-nya. Jadi di Reku ada beberapa menu kan, kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa menu. Ada home, ada crypto, ada futures, ada stocks, dan juga ada wallet. Yang kalian harus pilih ya, di sini kalian buka wallet, ya kalian buka wallet. Nanti akan keluar seperti ini, gitu ya. Kalian pastikan kalian ada saldo USDT. Ya, kalian ada saldo USDT. Kenapa? Karena kita mau transfer, ya kita mau transfer USDT kita ke wallet USDT futures, gitu, transfer. Nah, kalian transfer aja USDT spot ke USDT futures. Di sini misalnya saya kasih $500, kalian taruh aja 500 USDT, gitu ya. Terus kalian swipe aja ke atas, boom. Lalu saldonya udah masuk ke dalam futures. Jadi kalian bisa buka nih sekarang. Jadi tampilannya kalau kalian buka futures adalah mengenai ini. Perpetuals yang semua, ya dia ada beberapa lah, ini udah cukup besar lah, ada Arbitrum, AVAX, Bitcoin, Doge, Ethereum, gitu ya. Kalian bisa pilih aja, lalu kalian bisa klik, ya nanti kliknya seperti ini, hampir biasa lah, buy long atau sell short gitu. Dan ketika kalian klik ini, salah satunya yang akan terjadi adalah interface ini lagi, gitu, interface-nya keluar, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan mungkin berikan train of thought saya ya pada saat misalnya saya buka posisi gitu. Bagaimana sih cara buka posisinya? Cukup mudah sebenarnya, ini step by stepnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kalian harus perhatikan dulu adalah available balance kalian berapa. Saat ini leverage-nya masih 25 aja, jadi kalian harus adjust gitu ya strateginya. Nah, kalian lihat di sini. Nah ya, kalian bisa lihat dari sini. Kalian pilih dulu mau limit order atau market order gitu ya. Maunya limit order, ya udah klik limit order. Misalnya saya mau taruh Bitcoin gitu ya, saya mau long istilahnya di 95.000. Ya, jadi tinggal taruh aja 95.000, tulis. Lalu di sini amount-nya berapa? Ingat di sini ada tulisan Bitcoin, tapi kalian bisa ganti ini ke USDT kalau kalian bingung ya. Lalu kalian tinggal pilih aja mau 50% dari totalnya. Jadi ini kalau seperti ini hitungannya seperti ini. 50% dari 509 USDT. Itu 50%-nya berapa? Dikali 25. Makanya nanti bisa dikira-kirain itu kisaran 636.5 USDT. Gitu. Jadi matematikanya seperti itu, teman-teman, karena ini udah termasuk di leveraging. Gitu. Jadi istilah posisi kalian itu beratnya nanti ya 6.000 gitu. Lalu kalian open aja kayak biasa, kalian pilih bisa 75, bisa 100, bisa 25 gitu ya. Atau kalian bisa set manual. Kalau set manual ya tinggal tulis aja di sini. Gitu. Ini tinggal set manual. Itu kalian ketik aja sendiri. Nah, lalu di sini ada post only dan reduce only. Ya basically kalian tinggal pilih aja, yang tadi saya rekomend adalah post only, good to cancel. Gitu. Jadi kalian tinggal klik aja yang ini, aman. Dan jangan lupa untuk estimasi likuidasi price kalian. Harga likuidasinya. Jadi nanti tinggal diklik aja gitu ya. Tadi ini saya klik. Dan ini ada tulisan calculate gitu ya, teman-teman. Diklik, nanti dia calculate sendiri, boom, keluar. Jadi istilahnya pada saat harga Bitcoin menyentuh 44.500 ini saya hilang. Kalau misalnya turun, karena kan salah analisanya. Kalau misalnya dia mengalami penurunan, ya. Terus di sini kalau nggak salah saya naikin gitu ya, karena kayaknya nggak mungkin deh Bitcoin ke 40.000, mungkin ke 80.000 masih ini, jadi saya naikin, terus baru saya open long gitu. Sebenarnya cukup simple sih teman-teman. Ini kalau kita lihat ya, kalian kalau udah terbiasa ya gampang akan keluar di sini. Kalian coba review dulu estimasinya berapa, likuidasinya price-nya berapa gitu ya.
Habis itu kalian tinggal klik confirm dan akan ke open dan refresh aja teman-teman. Langsung masuk ke dalam open order kalian di bawah. Kalau kebuka nanti akan di posisi gitu. Jadi ini tutorial. Kalian kalau dilihat tutorial ini kalian udah mengerti lah bagaimana cara ngebuka posisi pertama kalian gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap keempat, sorry. Yaitu adalah tips, teman-teman. Nah, beberapa tips untuk main futures, saya ada beberapa video, kalian bisa cek aja sebenarnya kalau misalnya mau tips and triknya. Tapi saya akan singkatkan di sini. Yang pertama, tipsnya adalah start small dulu, teman-teman. Jangan terlalu besar. Ya, mungkin di sini $500, walaupun tutorialnya itu jangan diikutin, teman-teman. Kalau kalian merasa itu besar, mungkin kecilin aja, bisa $50 atau $100. Mungkin ya $50 dulu, $20. Biarkan kalian dapat experience-nya dulu, pengalamannya dulu gitu. Walaupun dia rugi pun ya istilahnya yaitu uang kecil. Jadi pakai uang dingin gitu. Lalu kalian harus perhatikan liquidation price ya, yang tadi saya sempat bahas. Yang penting sekali ini harus dikalkulit liquidation price kalian. Ya, saat ini Reku kalau kalian lihat ini masih missing ini no TP dan SL. Jadi take profit sama stop loss-nya masih belum ada, teman-teman. Tapi saya ada sempat tanya juga, they're working on it juga, teman-teman. Jadi ya bentar lagi mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini yang udah cukup lebih ini lama gitu ya, nanti kalian udah lihat fitur tersebut ya, karena nanti akan keluar. Jadi akan ada take profit sama SL, tapi saat ini belum ada. Jadi kalian akan lihat di liquidation price-nya aja gitu ya. Kalian bisa adjust sendiri. Anggap aja liquidation price kalian adalah stop loss-nya gitu. Jadi kalian nggak usah masukin terlalu banyak gitu. Nah, terus kalian bisa perhatikan risk management. Nah, ini yang cukup banyak orang salah gitu. Kenapa? Karena orang pada saat mulai futures yang mereka fokuskan adalah potential profitnya. Akan profit berapa sih gitu. Tapi sebenarnya harus kalian fokuskan adalah potential loss-nya. Kalian bisa loss berapa dari main futures gitu. Jadi pada saat kalian udah lihat loss-nya dulu atau risk-nya dulu, kalian lebih berhati-hati juga dan nggak akan greedy lah gitu. Another small things yang saya suka dari Reku gitu ya adalah ternyata kita udah bisa flex juga, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya berhasil gitu ya, kalian bisa flex. Oh, ternyata naik nih gitu atau turun nih gitu. Jadi seperti ini ada referral code kalian dan lain-lain. Kalian bisa flex ke teman-teman ataupun keluarga juga gitu. Dan saat ini Reku lagi ada promo, teman-teman ya. Promonya apa? Promonya adalah gratis fee. Jadi free trading fee. Ya, bayangkan, jadi ini kalian bener-bener kalau kalian mau coba aja dulu sekarang, karena trading fee-nya lagi nggak ada, lagi gratis gitu. Ini kalian lihat aja promo zero trading fee, kalian lihat syarat dan ketentuannya ya pastinya. Dan ya overall cukup menarik, teman-teman. Ini adalah tutorialnya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini ataupun kalian ada pertanyaan, feel free untuk komen, saya akan coba bantu jawab juga satu persatu. Dan ya, itu aja video dari saya, teman-teman, dan thank you all for watching. See you in the next video. Bye bye.